Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa takut kehilangan? Kehilangan harta, jabatan, atau bahkan orang yang Anda cintai? Di balik semua ketakutan itu, ada satu ketakutan terbesar yang sering kita sembunyikan. Ketakutan kehilangan diri kita sendiri. Ketakutan itu begitu dalam, begitu pribadi, hingga kita sendiri enggan menyentuhnya. Ia seperti bayangan yang selalu mengikuti, membuat kita terus-menerus mencari cara untuk memastikan diri kita tetap ada, tetap diakui, dan tetap berharga. Kita membangun benteng-benteng yang kokoh, berharap benteng itu bisa melindungi diri yang kita sangka begitu rapuh. Tapi bagaimana jika saya katakan, apa yang selama ini kita takuti akan hilang bukanlah diri kita yang sejati? Sebaliknya, hilangnya justru adalah langkah menuju penemuan diri yang sebenarnya. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang mungkin terasa menakutkan, namun menjanjikan kebebasan yang hakiki. Ini adalah pengembaraan menuju kesadaran, di mana kita menyadari bahwa segala yang kita genggam erat hanyalah fata morgana. Kita akan menyelami misteri ini, melampaui segala dogma dan keraguan, untuk menemukan satu kebenaran yang tak akan pernah pudar. Inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Sebuah perenungan mendalam tentang siapa kita sebenarnya dan mengapa kita tidak perlu takut akan kehancuran. Judul ini mungkin terasa paradoks, namun maknanya adalah inti dari perjalanan batin kita. Jangan takut hilang, karena yang hilang bukan dirimu. Menghadapi bayangan di cermin. Lihatlah bayangan Anda saat siang hari. Bayangan itu terbentuk karena adanya cahaya yang menghalangi. Bentuknya mengikuti tubuh kita, bergerak saat kita bergerak, dan lenyap saat cahaya tidak ada. Kita semua tahu bayangan itu hanyalah proyeksi, tiruan, sebuah cerminan yang tidak memiliki esensi. Kita tidak pernah mengira bayangan itu adalah diri kita. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berlaku sebaliknya. Kita mengidentifikasi diri kita dengan hal-hal yang sifatnya serupa dengan bayangan, sesuatu yang fana dan tidak kekal. Kita mulai membangun sebuah aku dari berbagai elemen eksternal. Aku kita dibangun dari jabatan yang kita sandang, dari harta yang kita kumpulkan, dari status sosial yang kita kejar, bahkan dari pengakuan dan pujian orang lain. Seolah-olah tanpa semua itu, kita tidak akan ada. Identitas kita menjadi begitu rapuh, bergantung sepenuhnya pada hal-hal di luar diri yang sewaktu-waktu bisa hilang atau berubah. Ini adalah sebuah kesalahan mendasar yang terus-menerus kita lakukan, membangun rumah di atas pasir yang mudah runtuh. Ketakutan terbesar kita pun muncul dari sini. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan, kehilangan kekayaan, atau kehilangan kehormatan. Mengapa? Karena kita percaya bahwa jika semua itu hilang, maka aku kita juga akan ikut lenyap. Kita merasa seperti sebuah patung yang terbuat dari salju. Begitu matahari terbit, ia akan meleleh dan hancur. Padahal kita adalah lebih dari sekadar salju. Kita adalah esensi yang abadi, menunggu untuk ditemukan di balik lapisan-lapisan yang membekukan. Secara tidak sadar, kita hidup dalam ilusi. Ilusi bahwa kebahagiaan dan keberadaan kita bergantung pada seberapa banyak yang kita miliki, atau seberapa besar pengaruh kita. Kita mengejar fata morgana di padang pasir yang luas, haus akan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Setiap kali kita meraihnya, kita hanya mendapatkan segenggam pasir yang lolos dari jemari. Dan setiap kali kita gagal, kita merasa seolah-olah sebagian dari diri kita telah hilang selamanya. Ini adalah persembunyian yang paling sempurna, di mana kita bersembunyi dari diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk menjadi apa yang orang lain harapkan, atau menjadi apa yang dunia tawarkan, hingga kita lupa untuk bertanya, siapa sebenarnya aku di balik semua topeng ini? Pertanyaan ini seringkali kita hindari karena jawabannya menuntut kejujuran yang pahit, kejujuran yang akan membongkar seluruh konstruksi palsu yang kita bangun selama ini. Kita pun terperangkap dalam lingkaran setan. Semakin kita takut kehilangan, semakin erat kita menggenggam. Semakin erat kita menggenggam, semakin besar pula ketakutan yang kita rasakan. Kita hidup dalam ketidaktenangan yang konstan, selalu waspada, selalu curiga, selalu khawatir bahwa satu-satunya hal yang kita miliki, yaitu aku yang palsu, akan direbut oleh waktu atau takdir. Maka, sudah saatnya kita berani menatap cermin,
Bukan untuk melihat bayangan yang biasa kita kenal, melainkan untuk melihat lebih dalam ke dalam esensi diri yang selama ini tersembunyi. Ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari penjara ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Ketika sang aku palsu mulai goyah. Dalam kehidupan, ada momen-momen yang mengguncang saat kita dipecat dari pekerjaan yang kita banggakan, saat harta yang kita kumpulkan lenyap dalam sekejap, atau saat orang-orang yang kita harapkan dukungannya tiba-tiba berpaling. Pada saat itulah kita merasa seolah-olah dunia runtuh. Dinding-dinding yang kita bangun dengan susah payah tiba-tiba retak, dan pondasi yang kita yakini kuat ternyata begitu rapuh. Perasaan hampa dan kebingungan melanda, seakan-akan kita kehilangan identitas. Ini adalah titik balik yang krusial. Rasa sakit dan kehampaan yang kita rasakan bukanlah tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa sebuah topeng sedang terlepas. Topeng aku yang palsu yang kita ciptakan dari materi-materi duniawi sedang menjalani proses pelenyapan. Kita mengira itu adalah bagian dari diri kita, padahal ia hanyalah sebuah bayangan yang tidak memiliki substansi. Ketika bayangan itu goyah, kita merasa seolah-olah kita sedang kehilangan diri kita yang sesungguhnya. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Momen-momen kehilangan itu adalah sebuah rahmat tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membersihkan kita dari ilusi, dari sesuatu yang membuat kita jauh dari zatnya. Ia sedang mengikis lapisan-lapisan ego yang tebal yang selama ini menghalangi kita untuk melihat kebenaran. Rasanya memang tidak nyaman, bahkan menyakitkan, tapi ini adalah bagian dari sebuah operasi spiritual yang akan menyembuhkan kita dari penyakit keterikatan. Proses ini serupa dengan seekor ulat yang harus melewati fase kepompong. Di dalam kepompong, ulat itu harus lenyap dari wujudnya yang lama, hancur menjadi cairan yang tidak berbentuk. Jika ulat itu memiliki kesadaran, mungkin ia akan ketakutan, berpikir bahwa ia akan musnah. Namun proses kehancuran itulah yang pada akhirnya melahirkan sayap-sayap indah dan memberikannya kebebasan yang tak pernah ia bayangkan. Kehilangan adalah proses metamorfosis jiwa. Kita terlalu sering mengaitkan keberadaan kita dengan segala sesuatu yang fana. Kita berkata, aku adalah seorang manajer, aku adalah orang kaya, atau aku adalah orang yang dihormati. Namun semua itu hanyalah peran, hanya label, dan bukan esensi dari diri kita. Ketika peran itu berakhir, label itu dicopot, atau saat panggung itu hilang, kita merasa seolah-olah kita tidak ada. Padahal kita masih ada, di balik semua peran yang telah kita mainkan. Maka jangan panik saat semua pondasi palsu itu mulai bergetar. Jangan takut ketika kita merasa hampa dan tidak lagi mengenali diri kita yang dulu. Itu adalah sebuah tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Jalur yang membawa kita untuk melepaskan segala beban dan identitas palsu yang selama ini memenjarakan kita. Ini adalah panggilan untuk pulang, kembali kepada zat yang menjadi sumber dari segala keberadaan. Ketika kita menyadari bahwa yang hilang hanyalah bayangan palsu, maka rasa takut itu akan perlahan-lahan sirna. Ia akan digantikan oleh sebuah ketenangan yang tak tergoyahkan. Kita tidak lagi bergantung pada dunia yang fana untuk merasakan keberadaan kita. Sebaliknya, kita menemukan keberadaan yang abadi, yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Ini adalah sebuah pencerahan yang datang setelah kita berani menghadapi kehancuran. Kabut ego dan puncak gunung. Bayangkan diri kita adalah sebuah gunung yang kokoh, menjulang tinggi dan abadi. Namun selama ini gunung itu tertutup oleh kabut tebal. Kabut ego, kabut keinginan, dan kabut penilaian orang lain. Kita tidak bisa melihat wujud asli gunung itu. Yang kita lihat hanyalah kabut, dan kita keliru mengira kabut itu adalah gunung itu sendiri. Kita sibuk mencoba membuat kabut itu terlihat indah, terlihat besar, atau terlihat penting, padahal kita seharusnya melihat di balik kabut itu. Kabut ego adalah yang paling tebal. Ia membuat kita merasa bahwa kita adalah pusat dari segalanya, bahwa segala sesuatu berputar di sekitar diri kita. Kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, merasa lebih baik atau lebih buruk, dan terus-menerus mencari pengakuan. Kabut ini adalah sumber dari kesombongan dan iri hati.
Ia membuat kita buta akan hakikat diri yang sebenarnya dan menggantikan esensi yang agung dengan perasaan aku yang bengkak dan penuh ilusi. Di bawah kabut ego ada kabut keinginan. Kabut ini membuat kita terus-menerus mengejar hal-hal di luar diri. Kita berpikir, jika aku mendapatkan ini, aku akan bahagia. Jika aku memiliki itu, aku akan merasa lengkap. Kabut ini tidak pernah puas. Setiap kali satu keinginan terpenuhi, keinginan lain akan muncul. Dan kita terus berlari dalam lingkaran tanpa akhir. Kita tidak pernah bisa menemukan ketenangan karena kita selalu terikat pada sesuatu yang belum kita miliki. Dan yang terakhir, kabut penilaian orang lain. Kita hidup dalam ketakutan akan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita melakukan sesuatu bukan karena itu adalah kebenaran, melainkan karena kita ingin terlihat baik di mata orang lain. Kita memakai topeng, menyembunyikan kelemahan kita, dan berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita. Kabut ini membuat kita menjadi budak dari opini publik, kehilangan kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati. Proses hilangnya bayangan palsu adalah proses tersingkapnya kabut ini. Saat cobaan datang, saat kita merasa jatuh, saat kita dilepaskan dari segala hal yang selama ini menjadi identitas kita, itulah saat kabut itu perlahan tersapu oleh angin takdir. Apakah gunung itu ikut hilang? Tentu tidak. Justru saat itulah wujud asli gunung terlihat. Saat itulah kita bisa melihat keindahan dan kemegahan yang selama ini tertutup. Hilangnya ego, hilangnya keinginan, dan hilangnya ketergantungan pada penilaian orang lain bukanlah sebuah kerugian. Itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk melihat esensi diri yang selama ini tersembunyi. Saat kabut tersingkap, kita menyadari bahwa kita tidaklah kecil dan rapuh seperti yang selama ini kita kira. Kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah gunung yang kokoh dan tak tergoyahkan oleh badai apapun. Maka, janganlah takut saat kabut itu mulai menipis dan pemandangan di baliknya mulai terlihat. Anggaplah itu sebagai sebuah undangan untuk naik ke puncak gunung, di mana kita bisa merasakan kebebasan sejati dari segala belenggu. Di puncak itu, kita tidak lagi peduli dengan kabut yang ada di bawah. Kita hanya bisa melihat langit yang biru dan merasakan kedamaian yang tak pernah kita rasakan sebelumnya. Memahami fana dalam makrifat. Dalam kajian makrifat, lenyapnya bayangan ini memiliki istilah yang agung. Fana, secara harfiah, fana berarti lenyap atau musnah. Namun dalam konteks spiritual, fana bukanlah kehancuran yang total, melainkan lenyapnya kesadaran akan diri sendiri sebagai entitas yang terpisah. Ini adalah sebuah proses di mana kita menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah ciptaan, termasuk aku kita yang selama ini kita agungkan. Aku yang penuh dengan ego dan keinginan ini harus lenyap agar yang kekal dapat bersinar. Proses fana bukanlah sesuatu yang kita lakukan secara sadar, melainkan sebuah anugerah yang datang saat kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berhenti berjuang untuk mempertahankan aku yang palsu, saat kita ikhlas melepaskan semua atribut duniawi yang kita sangka adalah diri kita, saat itulah proses fana terjadi. Ia adalah sebuah kematian spiritual, di mana kita mati dari kesadaran egoistik untuk hidup dalam kesadaran ilahi. Dalam kondisi fana, kita tidak lagi melihat diri kita sebagai seorang individu yang terpisah dari realitas. Sebaliknya, kita melihat diri kita sebagai bagian dari lautan wujud Allah yang tak terbatas. Kita menyadari bahwa segala daya dan upaya, segala kekuasaan dan kemauan adalah miliknya semata. Kita tidak lagi bisa mengklaim apapun sebagai milikku, karena semuanya adalah titipan dan manifestasi dari kekuasaannya. Ego yang tadinya berkata, aku berhasil, akan digantikan dengan kesadaran, hanya Allah yang berhasil. Ini adalah esensi dari Tauhid. Tauhid tidak hanya sekadar mengucapkan kalimat syahadat, melainkan sebuah penyatuan pandangan dan kesadaran kepada satu wujud sejati. Saat ego ini fana, saat itulah yang kekal Allah menjadi nyata. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai pelaku, melainkan sebagai alat, sebagai cerminan dari kehendak ilahi. Segala perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah karena kehebatan kita, melainkan karena rahmat dan karunia-Nya yang mengalir melalui kita. Fana adalah sebuah perjalanan
dari ilusi menuju realitas. Kita terbebas dari penjara dualitas, dari pandangan bahwa ada aku dan dia sebagai dua entitas yang terpisah. Dalam kesadaran fana, kita melihat bahwa tidak ada yang berwujud selain dia, dan kita hanyalah pantulan dari wujudnya. Ini adalah puncak dari pengenalan diri, karena saat kita mengenal wujud sejati, barulah kita bisa mengenal diri kita yang sebenarnya sebagai hamba yang tak berdaya di hadapannya. Proses fana adalah sebuah pemurnian batin yang radikal. Ia membersihkan segala noda syirik yang tersembunyi, syirik yang mengklaim kekuasaan atau keberadaan selain dari Allah. Ia menghilangkan segala ketergantungan kita pada dunia, pada manusia, dan pada diri sendiri. Kita menjadi jiwa yang merdeka, tidak lagi terombang-ambing oleh ombak dunia karena jangkar kita telah tertancap kokoh pada wujud yang abadi. Jadi ketika kita merasa hilang atau lenyap, ingatlah bahwa itu bisa jadi adalah awal dari fana. Itu adalah tanda bahwa ego sedang berjuang untuk melepaskan cengkeramannya. Jangan takut, biarkan saja ia lenyap. Karena di balik lenyapnya ego, ada sebuah penemuan yang jauh lebih agung, penemuan wujud sejati yang tak akan pernah bisa hilang. Diri sejati yang tak tergoyahkan. Ketika bayangan palsu telah lenyap dan kabut ego telah tersingkap, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah diri sejati kita. Diri yang tidak terikat pada jabatan, tidak terpengaruh oleh kekayaan, dan tidak goyah oleh pujian atau hinaan. Diri sejati ini adalah esensi kita yang paling murni, yang tidak bisa dihancurkan atau direbut oleh siapapun. Ia adalah inti spiritual kita, bagian dari ruh yang ditiupkan oleh Allah SWT ke dalam diri kita. Diri sejati ini adalah rumah yang sebenarnya, sebuah tempat di mana kita bisa merasakan kedamaian yang hakiki. Berbeda dengan aku palsu yang selalu cemas dan takut, diri sejati ini adalah sumber ketenangan. Ia tidak peduli dengan apa yang dunia katakan atau berikan. Keberadaannya tidak bergantung pada hal-hal fana. Ia ada karena ia adalah bagian dari keberadaan yang abadi. Mencapai kesadaran akan diri sejati ini adalah tujuan tertinggi dari setiap perjalanan spiritual. Saat kita menyadari diri sejati ini, kita akan merasakan sebuah kebebasan yang luar biasa. Kita tidak lagi menjadi budak dari keinginan kita sendiri atau dari ekspektasi orang lain. Kita bebas untuk berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, bebas untuk mencintai tanpa syarat, dan bebas untuk hidup dengan ketulusan yang sesungguhnya. Kita tidak lagi mencari pengakuan dari luar karena kita sudah merasa lengkap dari dalam. Proses ini bukanlah berarti kita menjadi pasif atau tidak peduli dengan dunia. Justru sebaliknya, saat kita terbebas dari belenggu ego, kita bisa berbuat lebih banyak untuk kebaikan. Kita tidak lagi terdorong oleh ambisi pribadi, melainkan oleh dorongan kasih sayang yang murni. Kita bekerja, berkarya, dan berinteraksi dengan dunia, namun hati kita tetap terhubung dengan sumber dari segala sesuatu. Kita menjadi instrumen kebaikan yang bergerak dengan kesadaran yang tinggi. Diri sejati ini adalah manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tersembunyi di dalam diri kita. Setiap potensi kebaikan, setiap sifat kasih sayang, dan setiap kekuatan yang kita miliki adalah cerminan dari kekuasaannya. Dengan mengenali diri sejati, kita juga mengenal Allah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Mengenal diri sejati adalah jembatan menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap Allah SWT. Ini adalah sebuah perjalanan dari luar ke dalam, dari yang tampak menuju yang tak tampak. Kita diajarkan untuk berhenti mencari kebahagiaan di luar diri dan mulai menambang kekayaan yang ada di dalam. Kekayaan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, dan tidak bisa rusak oleh waktu. Kekayaan yang membuat kita menjadi manusia yang utuh, yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Maka biarkanlah bayangan palsu itu hilang. Biarkanlah ia lenyap bersama segala ketakutan dan kecemasannya. Karena di balik hilangnya itu, ada sebuah penemuan yang jauh lebih agung. Sebuah penemuan yang akan mengubah cara kita memandang hidup, memandang diri, dan memandang Allah SWT. Ini adalah sebuah pintu yang terbuka untuk menemukan siapa dirimu yang sebenarnya, diri yang tidak bisa hilang, diri yang terhubung langsung dengan Sang Pencipta.
Pintu baru menuju ketulusan dan kasih sayang. Ketika kita berhasil melampaui ilusi tentang aku yang palsu, sebuah pintu baru akan terbuka di hadapan kita. Ini adalah pintu menuju ketulusan. Selama ini, banyak dari perbuatan baik kita terkontaminasi oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan, pujian, atau balasan. Kita beramal bukan murni karena Allah, melainkan karena kita ingin terlihat baik di mata manusia atau ingin merasa kita berharga. Hal ini membuat perbuatan baik kita menjadi tidak murni, tidak tulus, dan tidak seutuhnya diterima. Dengan lenyapnya bayangan ego, kita akan merasakan dorongan untuk berbuat baik yang berasal dari sumber yang berbeda. Kita tidak lagi beramal untuk diri kita sendiri, melainkan karena dorongan kasih sayang yang murni. Kita membantu orang lain bukan karena kita ingin dipuji, melainkan karena kita melihat penderitaan mereka sebagai penderitaan kita sendiri. Kita mencintai bukan karena kita ingin dicintai balik, melainkan karena cinta adalah esensi dari diri kita yang sejati. Ini adalah pergeseran dari berbuat baik karena harus menjadi berbuat baik karena cinta. Kita tidak lagi terbebani oleh kewajiban, melainkan termotivasi oleh kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama makhluknya. Segala amal kita menjadi ringan karena ia tidak lagi membawa beban harapan atau pamrih. Kita melakukannya dengan ikhlas, dengan penuh sukacita, dan tanpa pamrih sedikit pun. Ini adalah puncak dari keikhlasan, di mana kita tidak lagi peduli dengan hasil, melainkan hanya peduli dengan kualitas dari perbuatan kita. Proses ini juga akan membersihkan hati kita dari segala penyakit hati seperti iri hati, dengki, dan sombong. Penyakit-penyakit ini hanya bisa hidup di dalam ego yang kuat. Ketika ego itu lenyap, penyakit-penyakit itu tidak memiliki tempat lagi untuk tumbuh. Kita bisa melihat keberhasilan orang lain sebagai keberhasilan kita, dan penderitaan mereka sebagai penderitaan kita. Kita tidak lagi memandang orang lain sebagai saingan, melainkan sebagai saudara seiman yang sedang menempuh jalan yang sama. Dengan hati yang tulus, kita akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah kita. Kita tidak lagi hanya beribadah pada waktu-waktu tertentu, melainkan seluruh hidup kita menjadi sebuah ibadah. Tidur kita adalah ibadah, makan kita adalah ibadah, bekerja kita adalah ibadah, asalkan semuanya diniatkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Hidup kita menjadi sebuah aliran ibadah yang tak pernah berhenti. Ketulusan ini akan memancarkan cahaya yang luar biasa dari dalam diri kita. Orang-orang di sekitar kita akan merasakannya, meskipun kita tidak pernah menunjukkannya secara sengaja. Kita menjadi sumber ketenangan, inspirasi, dan kasih sayang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak lagi mencari-cari cahaya dari luar, karena kita sudah menjadi sumber cahaya itu sendiri. Maka jangan takut ketika kita merasa kosong atau hampa saat ego kita mulai runtuh. Kekosongan itu bukanlah kehancuran, melainkan ruang kosong yang sedang disiapkan untuk diisi dengan ketulusan dan kasih sayang yang hakiki. Kekosongan itu adalah pintu masuk menuju kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang dipenuhi dengan cinta dan ketaatan yang tulus. Langkah praktis menuju kemanunggalan. Bagaimana cara memulai perjalanan ini? Bagaimana kita bisa melepaskan bayangan palsu dan menemukan diri sejati kita? Perjalanan ini dimulai dengan kesadaran, dan kesadaran itu dimulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa aku sebenarnya? Pertanyaan ini harus kita tanyakan kepada diri sendiri berulang kali, setiap hari dalam keheningan. Jangan biarkan pikiran kita yang penuh dengan identitas palsu menjawabnya. Biarkan saja pertanyaan itu mengendap, dan jawabannya akan datang dari tempat yang jauh lebih dalam. Langkah kedua adalah dengan berlatih untuk tidak mengidentifikasi diri dengan pikiran dan emosi kita. Kita seringkali berkata, aku marah atau aku sedih. Padahal kita bukanlah kemarahan itu, dan kita bukanlah kesedihan itu. Kita hanyalah kesadaran yang sedang mengamati kemarahan atau kesedihan yang lewat. Cobalah untuk melihat pikiran dan emosi sebagai awan yang lewat di langit kesadaran kita. Kita bukanlah awan itu, melainkan langit itu sendiri. Berlatih untuk menjadi pengamat akan melemahkan cengkeraman ego. Ketiga, berhentilah mencari pengakuan dari orang lain.
Lakukan setiap perbuatan baik dengan tulus, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mendapatkan pujian, terima dengan rendah hati, namun jangan biarkan itu menjadi sumber kebahagiaan kita. Jika kita dihina, terima dengan sabar, namun jangan biarkan itu menjadi sumber kesedihan kita. Lepaskan ketergantungan kita pada opini orang lain, dan kita akan menemukan kebebasan yang luar biasa. Keempat, banyak-banyaklah berzikir. Zikir adalah cara untuk membersihkan hati kita dari segala kotoran duniawi. Setiap kali kita menyebut namanya, kita sedang mengingatkan diri kita bahwa hanya Dia yang wujud, dan selain Dia hanyalah bayangan. Zikir adalah sebuah cara untuk mengarahkan kesadaran kita dari yang fana menuju yang abadi. Zikir akan menenangkan hati yang gelisah dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Kelima, berikanlah waktu untuk keheningan. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan ini, keheningan adalah sebuah anugerah yang langka. Carilah waktu untuk duduk diam, sendirian, tanpa distraksi. Dengarkan detak jantung kita, rasakan napas kita, dan hadirkan kesadaran kita pada saat ini. Dalam keheningan, kita bisa mendengar bisikan dari diri sejati kita yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Keheningan adalah pintu masuk menuju kehadiran. Keenam, cobalah untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu. Melihat keindahan alam dan menyadari bahwa itu adalah manifestasi dari keindahannya. Melihat kebaikan dalam diri orang lain dan menyadari bahwa itu adalah manifestasi dari kasih sayangnya. Ini adalah sebuah latihan untuk menyatukan pandangan kita, untuk tidak lagi melihat dualitas, melainkan melihat satu wujud sejati yang hadir di setiap sudut semesta. Dan yang terakhir, pasrahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Letakkan segala beban, kekhawatiran, dan keinginan kita di hadapannya. Percayalah bahwa Dia adalah sebaik-baiknya perancang, dan apapun yang terjadi pada kita adalah yang terbaik. Pasrah adalah sebuah tindakan keberanian untuk melepaskan kendali dan percaya pada takdirnya. Ketika kita pasrah, kita akan menemukan ketenangan yang tak terhingga, karena kita tidak lagi perlu berjuang untuk mempertahankan aku yang palsu. Ketenangan dalam ketidakterikatan. Hasil dari perjalanan ini adalah sebuah ketenangan yang tak tergoyahkan. Ketenangan ini berbeda dengan kebahagiaan yang bergantung pada keadaan eksternal. Kebahagiaan duniawi datang dan pergi, ia seperti ombak yang naik dan turun. Ketenangan yang kita temukan dalam perjalanan ini adalah sebuah samudera yang dalam, yang tidak terpengaruh oleh ombak di permukaannya. Ia adalah sebuah kedamaian batin yang ada di setiap kondisi, baik saat kita mendapatkan sesuatu maupun saat kita kehilangan. Ketika kita tidak lagi terikat pada jabatan, kita bebas untuk bekerja dengan penuh semangat tanpa takut akan dipecat. Ketika kita tidak lagi terikat pada harta, kita bebas untuk berbagi dan menolong tanpa takut akan kekurangan. Ketika kita tidak lagi terikat pada pujian, kita bebas untuk berbuat baik dengan ketulusan tanpa takut akan dicemooh. Ketidakterikatan bukanlah berarti kita menjadi tidak peduli, melainkan kita menjadi bebas. Kebebasan ini adalah buah dari kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah pinjaman, hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki apa-apa dan tidak ada yang bisa kita klaim sebagai milik kita. Jabatan itu adalah titipan, harta itu adalah titipan, bahkan tubuh dan jiwa kita ini adalah titipan. Saat kita menyadari ini, kita bisa menggunakan segala titipan itu dengan penuh tanggung jawab, tanpa perlu mengklaimnya sebagai milik kita. Ketidakterikatan juga membuat kita menjadi lebih peka terhadap kebenaran. Kita tidak lagi dibutakan oleh keinginan dan ego. Kita bisa melihat sesuatu sebagaimana adanya tanpa distorsi. Kita bisa melihat kesalahan kita dan kita bisa melihat kebaikan di balik cobaan. Kita menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih penuh kasih sayang. Ini adalah sebuah anugerah yang datang saat kita berani melepaskan segala belenggu. Pada titik ini, kita akan merasakan bahwa hidup ini adalah sebuah tarian yang indah. Kita tidak lagi perlu mengendalikan setiap langkah, melainkan kita hanya perlu mengikuti irama yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kita menari dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, dan dengan penuh kecintaan. Setiap langkah adalah sebuah ibadah, setiap nafas adalah sebuah zikir.
maka jangan takut untuk melepaskan. Jangan takut untuk menjadi kosong. Karena dalam kekosongan itu, kita akan menemukan sebuah ketenangan yang tak terbatas. Ketenangan yang datang dari kesadaran bahwa kita tidak perlu menggenggam apapun untuk menjadi utuh. Karena kita sudah utuh sejak awal. Kita hanya perlu melepaskan ilusi yang membuat kita merasa tidak lengkap. Integrasi dunia dan akhirat. Ada kesalahpahaman yang sering terjadi bahwa spiritualitas berarti meninggalkan dunia, bahwa untuk menjadi sufi atau arif billah, kita harus menjadi pertapa yang menjauhi segala hal duniawi. Padahal, makna sejati dari spiritualitas adalah mengintegrasikan dunia dan akhirat, menyatukan keduanya dalam satu kesadaran. Saat kita telah melepaskan bayangan palsu, kita tidak akan lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah, melainkan sebagai manifestasi darinya. Kita tetap bekerja, tetap berinteraksi, dan tetap menikmati keindahan dunia. Namun cara kita melihat dan berinteraksi sudah berbeda. Kita tidak lagi mengejar harta untuk memuaskan ego, melainkan kita bekerja untuk memberikan manfaat kepada sesama. Kita tidak lagi mencari pujian dari manusia, melainkan kita mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi menikmati keindahan untuk diri sendiri, melainkan kita menikmati keindahan itu sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dunia menjadi sebuah ladang ibadah yang luas. Setiap interaksi, setiap pekerjaan, dan setiap momen bisa menjadi sebuah ibadah jika kita melakukannya dengan kesadaran yang benar. Kita tidak perlu pergi ke gunung untuk menemukan Allah, karena Dia sudah ada di setiap sudut hati kita. Kita tidak perlu meninggalkan keluarga untuk mendekat kepadanya, karena keluarga adalah ladang untuk berlatih, kasih sayang dan kesabaran. Ini adalah sebuah pandangan yang utuh yang menggabungkan dimensi fisik dan dimensi spiritual. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai musuh, melainkan sebagai sebuah jembatan yang akan membawa kita menuju akhirat. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai penjara, melainkan sebagai panggung di mana kita bisa menunjukkan cinta dan ketaatan kita kepadanya. Dunia adalah sebuah ujian, namun juga sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Dengan kesadaran ini, hidup kita akan menjadi seimbang. Kita tidak akan terlalu mencintai dunia hingga melupakan akhirat, dan kita tidak akan terlalu mencintai akhirat hingga melupakan tanggung jawab kita di dunia. Kita akan berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang menggabungkan kerja keras di dunia dengan persiapan di akhirat. Jalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan manusia yang paling sempurna dalam menggabungkan kedua dimensi ini. Jadi jangan takut untuk tetap hidup di dunia. Jangan takut untuk berinteraksi dan berkarya. Karena saat kita telah menemukan diri sejati kita, segala yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi sebuah ibadah. Dan setiap ibadah akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Dunia dan akhirat tidak lagi menjadi dua hal yang terpisah, melainkan menjadi satu kesatuan dalam kesadaran kita. Kebenaran yang tak terbantahkan. Ketika kita telah melalui seluruh perjalanan ini, ketika kita telah melepaskan bayangan palsu dan menemukan diri sejati kita, kita akan sampai pada sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Sebuah kebenaran yang tidak bisa lagi dipersoalkan oleh logika atau dibantah oleh argumen. Kebenaran itu adalah, tidak ada yang bisa hilang dari diri kita yang sejati. Jabatan bisa hilang, harta bisa lenyap, orang-orang bisa pergi, namun esensi dari diri kita yang sejati tidak akan pernah bisa disentuh. Ia adalah bagian dari kehadiran ilahi yang abadi. Ia adalah titipan yang tak bisa dicuri, sebuah permata yang tak bisa dirampas. Kebenaran ini akan membebaskan kita dari segala ketakutan. Kita tidak lagi akan takut akan kehancuran, karena kita telah menyadari bahwa yang hancur hanyalah ilusi. Kesadaran ini adalah puncak dari iman. Iman yang tidak lagi hanya sekadar percaya, melainkan sebuah keyakinan yang berasal dari pengalaman batin yang mendalam. Iman yang tidak lagi goyah oleh cobaan, melainkan semakin kuat di setiap badai. Iman yang membuat kita hidup dengan penuh keyakinan, penuh ketenangan, dan penuh keberanian. Maka, jangan takut ketika bayangan itu mulai goyah atau lenyap. Itu bukanlah akhir dari segalanya.
Justru itu adalah awal dari sebuah penemuan. Ia adalah sebuah pintu yang terbuka untuk menemukan siapa dirimu yang sebenarnya, diri yang tidak bisa hilang, diri yang terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Mulailah perjalanan ini, mulailah untuk bertanya, untuk merenung, dan untuk melepaskan. Lepaskan segala yang tidak nyata dan beranikan diri untuk menghadapi yang sejati. Karena di balik kehancuran yang kita takuti, ada sebuah kelahiran yang menakjubkan. Sebuah kelahiran yang akan membawa kita kepada kehidupan yang dipenuhi dengan makna, ketenangan, dan cinta.